asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi kesehatan, keselamatan, bahkan rezeki. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nuraisa. Saya dari kelas AB MM 1801, program studi administrasi bisnis, dosen Kaprodi Bu Jubaidah Hanum, SE MM. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan di Apotik Delima Martubung. Di dalam bab pertama yaitu pendahuluan, dan di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Menurut Francesca tahun 2010 di Malta, Eropa Selatan, tentang resepsi konsumen mengenai pelayanan, mayoritas konsumen memiliki resepsi yang sangat baik tentang pelayanan sangat baik ketika mengenai permintaan obat, penyediaan petunjuk tentang cara mengonsumsi obat, interaksi apoteker dengan konsumen, apoteker tentang cara kerja obat, pengetahuan apoteker dalam menjawab pertanyaan konsumen, dan kepedulian apoteker dalam kesehatan. Dan selanjutnya kita masuk ke perumusan masalah. Di dalam perumusan masalah itu terdapat dua. Yang pertama, apakah persepsi konsumen mengenai pelayanan apotik Delima Martubung? Yang kedua, apakah karakteristik konsumen dalam mempengaruhi persepsi konsumen mengenai pelayanan di apotik Delima Martubung? Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah, di dalam penulis berusaha memfokuskan informasi yang didapatkan di apotik, maka penulis membatasi pembahasan pada penelitian dalam penganalisan. Analisis tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan pada apotik Delima Martubung. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada dua macam. Yang pertama, mengetahui persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan pada apotik Delima Martubung. Yang kedua, mengetahui karakteristik dapat mempengaruhi persepsi konsumen mengenai layanan pada apotek Delima Martubung. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di dalam manfaat penelitian terdapat dua macam. Yang pertama, hasil pendapatan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk apoteker atau tenaga kefarmasian di apotik dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen di masa pendatang. Yang kedua, data dan informasi atau pendapatan ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai informasi dan acuan untuk penelitian selanjutnya dan mengembangkannya. Selanjutnya kita akan memasuki bab 2, landasan teori. Pengertian kepuasan konsumen. Menurut Jackmal dan Bittner tahun 2000 halaman 78 atau dalam jumlah
Dan menurut Tip Jono tahun 2012 halaman 301 atau Dwi Alia Sunarti tahun 2017 halaman 12, kepuasan konsumen adalah situasi yang ditunjukkan oleh konsumen ketika mereka menyadari bahwa kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan diharapkan serta terpenuhi secara baik. Selanjutnya, pengertian kualitas pelayanan. Menurut Nasution 2004 halaman 47 menyatakan kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan bukanlah dilihat dari sudut pandang pihak penyelenggaraan atau penyedia layanan, melainkan berdasarkan persepsi pelanggan, karena pelangganlah yang mengonsumsi dan merasakan pelayanan yang diberikan, sehingga merekalah yang seharusnya menilai dan menentukan kualitas pelayanan. Menurut Nasution tahun 2004 halaman 49, pelayanan yang unggul diartikan sebagai suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Secara garis besar menyatakan ada 4 unsur pokok dalam konsep kualitas, yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. Selanjutnya, indikator kepuasan konsumen. Di dalam indikator kepuasan konsumen dibagi menjadi 3. Yang pertama, minat pembelian ulang. Kepuasan konsumen diukur dengan cara menanyakan apakah konsumen akan membeli ulang produk ini kembali atau menggunakan produk atau jasa dari perusahaan lagi. Yang kedua, keluhan atau komplain. Keluhan merupakan suatu keadaan di mana seseorang konsumen merasa tidak puas atau kecewa dengan keadaan yang diterima dari hasil sebuah produk atau jasa tertentu, sehingga dapat menimbulkan rasa ketidaksenangan dan akhirnya konsumen ke tempat lain. Yang ketiga, konfirmasi harapan. Kepuasan diukur berdasarkan kesesuaian atau ketidaksesuaian sejumlah atribut atau dimensi penting. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Di dalam faktor-faktor mempengaruhi Nggak apa-apa. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, kualitas pelayanan. Yang ketiga, harga. Yang keempat, biaya. Yang pertama, kualitas produk. Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Yang kedua, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan terutama untuk industri jasa, pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan.
Yang ketiga, harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya. Yang terakhir, biaya. Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. Oke, selanjutnya masuk ke konsep kualitas pelayanan. Menurut para suraman, tahun 2001 di halaman 105 menyatakan bahwa konsep kualitas pelayanan adalah suatu pengertian yang kompleks tentang mutu, tentang memuaskan atau tidak memuaskan. Konsep kualitas pelayanan dikatakan bermutu apabila pelayanan yang diharapkan lebih kecil daripada pelayanan yang dirasakan atau bermutu. Konsep kualitas pelayanan pada dasarnya adalah suatu standar kualitas yang harus dipahami dalam memberikan pelayanan yang sebenarnya tentang pemasaran dengan kualitas layanan. Hal tersebut bukan hanya bersifat cerita atas sesuatu yang bersifat mengada-ngada. Berdasarkan dari pengertian yang tadi, terdapat 3 konsep kualitas layanan, yaitu 1. Bermutu atau quality surprise. Yang kedua, memuaskan atau satisfactory quality. Yang ketiga, tidak bermutu atau unacceptable quality. Yang pertama, bermutu atau quality surprise. Bila kenyataan pelayanan yang diterima melebihi pelayanan yang diharapkan pelanggan. Yang kedua, memuaskan atau satisfactory quality. Bila kenyataan pelayanan yang diterima sama dengan layanan yang diharapkan pelanggan. Yang ketiga, tidak bermutu atau unacceptable quality. Bila ternyata kenyataan pelanggan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan pelanggan. Selanjutnya, di bab ketiga, metode penelitian. Di dalam metode penelitian terdapat tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Apotik Delima Matubung yang beralamat di Jalan KM Yos Sudarso, kilometer 13,6, nomor 19, Matubung, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, yang dimulai pada Januari 2021 sampai dengan April 2001. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data itu dibagi menjadi 2. Di dalam jenis data dibagi menjadi 2. Yang pertama, data primer. Yang kedua, data sekunder. Di dalam data primer, peneliti dapatkan melalui penelitian langsung ke objek, yaitu konsumen atau pelanggan dengan menyebarkan kuesioner, dan hasil dari jawaban kuesioner
tersebut akan diolah datanya dengan menggunakan program SPSS. Yang kedua data sekunder. Di dalam data sekunder, peneliti memperoleh data dari sumber secara tidak langsung berupa data tentang sejarah perusahaan dan data yang dibutuhkan tertentu. Selanjutnya, sumber data. Di dalam sumber data dibagi menjadi dua. Yang pertama, data internal dan data eksternal. Yang pertama, data internal. Pengumpulan data-data terkait yang didapatkan langsung dari apotik delima martubuh. Yang kedua, data eksternal. Data yang digunakan untuk mendukung dan membantu metode penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan judul yang akan diteliti. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi. Menurut Subarsini Arikunto tahun 2012 halaman 108, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian sehubungan dengan wilayah penelitian atau sumber data yang dijadikan sumber penelitian. Sedangkan menurut Sugiono tahun 2011 halaman 90, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu konsumen di apotik delima martubuh. Yang terakhir, sampel. Menurut Sugiono tahun 2021 halaman 91 menyatakan sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang memiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Sukandar Rumidi tahun 2006 halaman 50, sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari subjek yang merupakan sumber data penelitian atau sumber data yang dijadikan sumber penelitian. Sedangkan menurut Sugiono tahun 2011 halaman 90, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu konsumen di apotik delima martubuh. Yang terakhir, sampel. Menurut Sugiono tahun 2021 halaman 91 menyatakan sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang memiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Sukandar Rumidi tahun 2006 halaman 50, sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari subjek yang merupakan sumber data. Oke, inilah yang dapat saya sampaikan dari hasil proposal saya. Kurang dan lebihnya
saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak ataupun lebih ataupun kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.